Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Vandalia Tampu Bolon. Ungkapan situasi, kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Masukkan semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Diri dan hati di hadapan tata
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpahi juga. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selegram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajarlah kami sebagai buser-buser Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi
dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pada minggu ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat bijak yang berbunyi, kurangi berpikir dan jangan khawatir, tambahkan berdoa dan berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar pernyataan ini sebenarnya sangat cocok, sangat sesuai untuk dijadikan pegangan dalam membangun hubungan dengan Allah. Mengapa? Karena ketika bicara tentang diri kita sebagai orang percaya, tetapi diri kita juga sebagai manusia, saat kita ditanya apakah kita orang percaya, apakah kita pengikut Yesus, kita pasti akan menjawab iya. Jawabannya pasti sama, iya. Kami orang percaya, saya orang percaya. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, hambatan, masalah, risiko yang ada di depan kita berkaitan dengan iman kita untuk mengikut Yesus, realitanya seringkali akhirnya yang bekerja bukan lagi iman, tetapi mulai logika. Kita yang mengaku diri sebagai orang percaya mulai akhirnya menggunakan logika kita dan bukan iman kita saat kita diperhadapkan dengan berbagai resiko-resiko, berbagai tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Seringkali seperti itu. Dalam arti misalnya ketika kita berdoa, kita memohon supaya Tuhan membantu kita menemukan jalan keluar yang terbaik dari pergumulan yang kita hadapi. Tapi saat kita selesai berdoa, tanpa kita sadari, kadangkala meskipun itu tidak terucap dengan oleh mulut kita, tetapi mulai kita bertanya-tanya dalam hati, dalam pikiran kita, kapan ya masalah ini selesai? Tuhan kasih jalan keluar apa ya? Tuhan pasti tolong gak ya? Benar gak ya saya sanggup untuk bisa melewati ini semua? Pertanyaan-pertanyaan ini tanpa kita sadari bahwa ternyata kita lebih menggunakan logika kita. Seperti pernyataan di awal tadi dikatakan, kurangi berpikir, jangan khawatir. Yang harus dilakukan tambahkan berdoa dan berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang realita kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan iman kita dengan Allah, dengan Yesus, hari ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22, di mana teks kita ini terlihat jelas dalam bacaan kita ada seorang yang dia begitu memiliki keinginan. Dia memiliki keinginan untuk memperoleh hidup kekal,
mari kita lihat di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Kalau kita melihat teks ini dan kita bandingkan dengan peristiwa teks di Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 28, dan kita bandingkan juga dengan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Kalau di Injil Markus yang kita baca, di sini hanya dikatakan seseorang lari datang kepada Yesus dan bertelut. Tetapi kalau di Injil Matius di sana dijelaskan dia bukan hanya seseorang, tapi dia adalah orang muda dan kaya. Orang muda dan kaya. Nah, kalau di Injil Lukas dikatakan orang ini pemimpin. Jadi kita bayangkan statusnya orang ini adalah dia seorang yang muda, seorang yang kaya, seorang muda, seorang yang kaya, dan dia juga seorang pemimpin. Dia berlari dan dia bertelut datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan statusnya yang dia masih muda, dia kaya, dia seorang pemimpin dalam konteks pada saat itu, apa yang dia lakukan, bahkan dia lakukan itu di depan orang banyak, itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin ibaratnya. Karena apa? Dia berlari, dia bertelut, ibaratnya menurunkan gengsi dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Kalau kita lihat di awal bagaimana keinginan dari orang ini, yang kemudian setelah bertelut dia tanya, "Guru yang baik," dia bilang kepada Yesus, "Guru yang baik." Kemudian baru dia bilang ke Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Pertanyaan dari orang ini menunjukkan bagaimana kerinduan dia untuk dia benar-benar memperoleh hidup kekal itu. Di awal kita melihat ketika dia berlari dan bertelut, seolah ada benar-benar keinginan untuk dia bisa memperoleh itu. Tetapi kita lihat respon dari Yesus selanjutnya di ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-18. Yesus tidak serta-merta menjawab cara untuk memperoleh hidup kekal, tetapi Yesus memulai jawabannya dengan, "Mengapa kau katakan aku baik? Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus memulai dengan pernyataan itu. Ketika di awal kan pemuda orang ini bilang guru yang baik, dan Yesus kembali membalikkan, "Mengapa kau katakan aku baik?" Padahal Yesus bilang di sini, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Apa artinya? Bagian ini Yesus sebenarnya hendak mempertegas. Yesus hendak mempertegas identitas dirinya yang adalah Allah itu sendiri, dan Yesus mempertegas keilahiannya. Yesus mempertegas keilahiannya bukan sombong, tetapi untuk mengajak orang tersebut merenungkan bahwa yang baik itu hanya Allah. Jadi hanya Allah yang harus dijadikan pusat kehidupan. Jadi Yesus mau mengajak, meluruskan pemahaman dari orang ini bahwa yang baik itu hanya berasal dari Allah dan Allah itu sendiri, dan yang baik itulah yang harus dijadikan pusat kehidupan. Kenapa Yesus katakan hal ini? Mari kita lihat jawaban pernyataan Yesus selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Di ayat 19 Yesus katakan kepada orang itu, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah."
Karena tadi di awal saya katakan kalau bandingkan dengan Matius dan Lukas, orang ini adalah seorang pemimpin. Jadi kalau dibilang seorang pemimpin pada tradisi kehidupan saat itu ya dia termasuk orang yang taat untuk melakukan hukum Taurat. Jadi saat Yesus mengangkat engkau tahu perintah Allah, Yesus tahu betul bahwa dia termasuk orang yang melakukan perintah Allah itu. Sehingga Yesus katakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan mengurangi hak orang. Hormati ayahmu dan ibumu. Perintah Allah yang disebutkan oleh Yesus berkaitan dengan perintah dalam membangun hubungan dengan sesama. Tetapi ada yang unik yang Yesus katakan di sini, jangan mengurangi hak orang. Jadi kalau kita biasanya mendengarnya jangan mengingini barang atau sesuatu milik sesamamu, tapi di sini Yesus mengatakannya jangan mengurangi hak orang. Artinya apa? Sebenarnya pernyataan Yesus ini mau menyadarkan orang ini tentang kekurangan yang belum dia lakukan tentang perintah Allah, yaitu dalam hubungan dengan sesamanya. Apakah dia sudah membangun hubungan baik dengan sesamanya? Karena itu kemudian yang disayangkan adalah di ayat 20, orang ini menjawab Yesus, katanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi dia belum sadar juga. Kemudian akhirnya ayat 21 Yesus berkata, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Jadi kekurangannya ada satu yang belum dilakukan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar hal ini memang secara sekilas seolah-olah Yesus anti dengan orang kaya. Tapi sebenarnya jawabannya tidak. Ketika Yesus katakan pergilah, jualah segala yang kamu miliki dan bagikan kepada orang-orang miskin, ini sebenarnya sebuah teguran Yesus kepada orang ini, di mana Yesus di satu sisi melihat bahwa dia mau sekali memperoleh hidup kekal, dia mau sekali mengikuti Yesus, tapi hati dia lebih diberatkan oleh materinya, hati dia lebih diberatkan oleh harta kekayaannya. Jadi ketika di ayat 22 akhirnya selanjutnya mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi. Pernyataan Yesus ini secara tidak langsung mau mengatakan Yesus tahu betul kelemahan dari orang ini adalah dia menomorsatukan harta. Yesus tahu orang ini kaya, Yesus tahu bahwa orang ini melakukan semua hukum Taurat, dan Yesus juga tahu orang ini belum membangun hubungan baik dengan sesamanya. Karena itu ketika dikatakan oleh Yesus kekurangannya, orang ini sedih, kecewa, dan dia langsung pergi. Apa yang kita lihat dari peristiwa yang dialami oleh orang muda ini? Di awal dia begitu semangat, bahkan dia sampai berlari, dia sampai bertelut untuk bisa memperoleh hidup kekal, untuk bisa mengikuti Yesus. Tetapi di akhirnya dia pergi. Dia datang dengan cara yang benar, dia datang kepada orang yang benar, yaitu Yesus yang adalah sumber dari kehidupan kekal. Dia datang dengan pernyataan yang benar juga kepada Yesus untuk mengungkapkan kerinduannya untuk memperoleh hidup kekal, tapi ia gagal mengambil keputusan yang benar. Jadi di awalnya udah benar semua nih, dia lari dengan sikap yang benar, menyerahkan diri, tapi ketika Yesus memberikan solusi bahwa ini yang harus kamu lakukan, ia gagal mengambil keputusan yang benar di akhir. Secara logika, keputusan yang diambil oleh orang ini
ketika ia lebih memilih hartanya dibanding Allah, kita diajak untuk melihat bahwa dia lebih berpikir dengan logikanya. Mungkin dia berpikir bahwa kekayaan yang dia miliki itu susah payah dia kumpulkan, jadi mana mungkin saya dengan seenaknya membagikan kepada orang-orang miskin itu. Atau mungkin juga dia bisa berpikir, kalau saya membagikan semua harta saya, setelah itu saya hidupnya seperti apa? Pemikiran-pemikiran seperti ini, logika inilah yang seringkali akhirnya membuat dalam peristiwa ini kita melihat orang muda itu mengambil keputusan yang salah, yaitu meninggalkan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melalui Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22 dari teks ini, kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Hal yang pertama, dari teks ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah Yesus adalah Allah, sumber kehidupan dan kebaikan. Itu hal pertama yang mau diingatkan kepada kita. Yesus satu-satunya sumber kehidupan dan Dia adalah Allah itu sendiri. Dari peristiwa ini kita diajak untuk kembali menyadari siapa itu Yesus, yaitu Allah itu sendiri yang adalah sumber kehidupan. Yang kedua, dari teks ini kita juga diingatkan, kita disadarkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk selalu menjadikan Yesus, menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupannya. Artinya apa? Ketika kita berani berkata bahwa kita mau mengikut Yesus, bahwa kita adalah orang percaya, kita harus sadar, artinya kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pandu kehidupan kita. Jadi ketika kita berani berkata saya adalah pengikut Yesus, saya adalah orang percaya, mari, itu adalah sebuah pernyataan iman kita bahwa kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pandu kehidupan kita. Menjadi perenungan bagi kita di hari Minggu ini adalah, sudahkah kita yang mengaku diri sebagai orang percaya, yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus ini senantiasa menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pandu kehidupan kita? Atau sudahkah kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai idola utama dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya sebagai manusia di tengah kehidupan kita, kita pasti punya idola. Kita pasti punya idola, panutan, entah tokoh-tokoh atau apapun. Dan kadang ketika kita mengidolakan seseorang atau mengidolakan apapun itu, bisa benar-benar mempengaruhi gaya hidup kita. Kita mengikuti segala gaya yang idola kita lakukan. Dan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita mengidolakan Yesus? Sudahkah seluruh teladan Yesus nampak dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga boleh bersyukur ketika kita diizinkan Allah memperingati pertambahan usia pelayanan kategorial Persekutuan Teruna, 38 tahun perjalanan Teruna GPIB. Dan di dalamnya, dalam momentum memperingati 38 tahun Persekutuan Teruna GPIB, kita disadarkan sebagai orang tua, sebagai orang percaya, sudahkah kita memberikan teladan kebaikan bagi teruna-teruna kita dengan kita menunjukkan, menjadikan Yesus sebagai idola utama hidup kita? Kenapa menjadi perenungan bagi kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang kita seringkali menuntut teruna-teruna ini untuk senantiasa mengidolakan Yesus dalam kehidupan mereka. Tapi coba
kita balik bertanya kepada kita sebagai orang tua, sudahkah kita juga memberikan teladan untuk menjadikan Yesus sebagai yang utama? Atau ternyata sebagai orang tua kita belum menunjukkan perilaku hidup yang mengidolakan Yesus. Sebagai orang tua kita lebih mengutamakan materi. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara? Kadangkala tanpa kita sadari kita menuntut anak-anak kita untuk ayo ibadah, ayo berdoa, ayo membaca Alkitab. Tetapi kita sendiri kadangkala tidak mampu untuk menyediakan waktu bagi kita berdialog dengan Yesus. Kita hanya sekedar menuntut tanpa kita menunjukkan sebuah teladan iman bahwa kita sudah mengidolakan Yesus. Kalau sebagai orang tua tanpa kita berbicara, hanya lewat tindakan saja kita sudah mengidolakan Yesus dengan selalu membangun hubungan baik dengan Yesus, selalu punya waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Apalagi di zaman pandemi Covid ini, kalau mau dikatakan ibadah itu lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah? Tidak ke gereja, tinggal dibutuhkan kedisiplinan, keseriusan, siapkan hati di rumah, duduk bersama, kita tinggal siapkan alat-alat yang dibutuhkan mendukung ibadah tersebut. Nah, kadang-kadang dalam situasi seperti ini tantangannya juga lebih banyak. Karena hanya ibadah sendiri, bisa saja sudahlah nanti minggu depan lagi saja. Hal-hal seperti ini teladan bagi anak-anak kita menjadi hal utama yang harus kita lakukan. Menjadikan Yesus sebagai yang utama. Itu bagi kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi teruna-teruna kita. Dan perenungan juga bagi teruna kita. Sepanjang hidup yang Tuhan Yesus anugerahkan di masa muda, masa remaja, di usia teruna, pasti banyak keinginan, pasti banyak idola yang kita miliki. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kalian punya idola silakan, tapi tetap jadikan Yesus sebagai idola utama. Kenapa? Supaya apapun yang akan kita lakukan kita lihat sesuai dengan kehendak Yesus tidak, sesuai dengan maunya Yesus atau tidak, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh kita sebagai teruna GPIB dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk senantiasa menjadikan Allah yang utama sebagai sumber kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi akan menjadi mudah ketika yang pertama, tekunlah membangun hubungan baik dengan Allah. Kurangi berpikir, jangan khawatir, berdoa dan berserah. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu menjadikan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita, ingat dan pahamilah bahwa Allah yang mencipta adalah Allah juga yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ada pergumulan apapun, ada hal apapun di dalam kehidupan kita, tanyakannya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi tanamkan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang pasti tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi belajarlah untuk selalu mempertanyakan segala hal itu hanya kepada Allah. Cari tahu itu kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa, lewat perenungan, lewat evaluasi diri. Apa itu evaluasi diri? Setiap hari kita harus mengevaluasi diri ketika kita akan istirahat malam. Sepanjang hari yang sudah kita lewati, apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang Allah kehendaki? Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ingat dan pahamilah bahwa Allah itu selalu ada di setiap peristiwa apapun kehidupan kita.
Kenapa hal yang ketiga kita harus selalu mengingat dan memahami bahwa Allah akan selalu ada di setiap peristiwa kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau kita mau menjadikan Allah yang utama, kita pasti harus selalu merasakan kehadiran Allah. Dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita adalah harus dimulai dari keyakinan diri kita bahwa Allah itu hadir di segala peristiwa, baik peristiwa suka, baik peristiwa duka. Bahkan peristiwa menyakitkan sekalipun Allah ada di dalamnya. Dan kalau kita mau merasakan kehadiran Allah di dalam peristiwa itu, masuk dan jalanilah. Jadi kalau kita mau merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, masuk di dalam penderitaan, jalani itu. Kita akan bertemu Allah di dalamnya. Kita akan berjalan bersama Allah. Dan akhirnya melihat penderitaan itu bukan beban, tapi anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang terakhir yang harus kita lakukan agar kita senantiasa menjadikan Allah yang utama adalah belajarlah bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Supaya kita tidak mudah protes kepada Allah. Kalau kita selalu belajar bersyukur dalam segala hal, dalam peristiwa sepahit apapun, kita tetap mampu melihat bahwa Allah yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Mari bersama-sama kita berjuang menjadikan Allah sebagai idola utama kita, sebagai yang utama, fokus utama kehidupan kita. Mari kita menjadi teladan iman bagi teruna-teruna yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan mari juga sebagai teruna-teruna GPIB, sejak muda, sejak remaja, jadikan Yesus sebagai yang utama. Kalau kita mau masa depan kehidupan kita baik, kalau kita mau tahu apa itu masa depan kehidupan kita yang akan terjadi, mari jadikan Yesus sebagai yang utama. Dan Yesus akan mengarahkan langkah kehidupan kita. Selamat mensyukuri pertambahan usia pelayanan kategorial persekutuan taruna. 38 tahun Tuhan beserta, dan penyertaan berkat Tuhan juga yang akan menyertai kita bersama. Selamat berjuang untuk terus menjadikan Yesus sebagai yang utama di tengah gumul juang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan katakan waktu tidur engkau jaga Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri dengan sikap sempurna. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dilaksanakan secara rangkaian doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua ya Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk memperingati bertambah setahunnya PLK Teruna Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati pemerintah kami Tuhan, serta aku ingin mengucap syukur karena Engkau telah selalu menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami semua juga ingin berdoa untuk pendidikan anak-anak bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Engkau selalu menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang berprestasi, serta Engkau selalu menjaga dalam setiap pelajaran-pelajaran yang selalu kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, dalam rasa syukur atas karya baik Tuhan dalam kehidupan kami juga berdoa teringat bagi perjalanan kehidupan gereja-gerejamu di muka bumi ini. Kami berdoa secara khusus bagi para pemimpin gerejamu, baik dalam jajaran GPI, PGI, Majelis Sinode GPIB, Musyawarah Pelayanan GPIB Jakarta Barat. Engkau memberkati setiap pemimpin gerejamu di tengah gumul juang, di dalam situasi kondisi yang ada, agar mereka tetap menjalankan tugas sebagai saksi Kristus di tengah masyarakat yang ada. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan situasi kondisi kehidupan di bangsa negara kami dalam kaitan dengan pandemi COVID. Tuhan, berkati program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami selaku masyarakat boleh mendukung dalam keberadaan di dalamnya dengan kesadaran kehidupan situasi new normal. Kami boleh saling mengingatkan untuk menjaga kehidupan kami dengan lebih baik, sehingga program pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 ini dapat terlaksana. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa secara khusus bagi pelayanan dan penata layanan GPIB Jemaat Silo di tempat ini. Kami berdoa bagi para presbiter, secara khusus Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Joseph Aeng. Kami menyerahkan Bapak Pendeta beserta dengan istri dan anak-anak kekasih. Berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah setiap pelayanan yang boleh dilakukan senantiasa mendatangkan berkat yang melimpah bagi kehidupan keluarga besar Jemaat Silo, dan secara khusus bagi kehidupan keluarga Bapak Pendeta secara pribadi. Kami berdoa bagi para diakon penatua, pelaksana harian majelis jemaat, keenam pengurus dan pelayan-pelayan kategorial, panitia-panitia, komisi-komisi, dan seluruh pegawai, karyawan, dan seluruh jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan berjalan bersama bergandengan tangan, agar setiap program-program kerja yang kami jalankan semuanya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Jemaat Silo ini boleh sungguh menjadi berkat di tengah masyarakat di mana jemaat ini boleh hadir. Kami juga teringat bagi jemaat-Mu yang dalam gumul juang, baik dalam pergumulan pribadi, dalam pergumulan keluarga, mereka yang bergumul dalam perekonomian mereka, mereka yang bergumul merindukan keturunan di tengah rumah tangga mereka, mereka yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Ajar kami Tuhan senantiasa setia menaikkan doa-doa pribadi kami dalam gumul juang yang ada hanya kepada Engkau yang adalah Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Yesus Kristus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biar setiap usaha pengobatan yang masih terus dan harus dilakukan,
Tuhan Yesus ambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan Ibu Endang Lawrence, Bapak Johannes Tupesi, Bapak Richard Huka, Ibu Natalia Forman, Bapak Rogi Roy Tanamal. Karya Tuhan memberkati mereka ini. Kuatkan iman pengharapan mereka untuk meyakini kesembuhan yang sempurna akan Kau nyatakan tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Dan biarlah karya Tuhan juga dinyatakan lewat setiap pendampingan keluarga, lewat makanan, minuman, obat-obatan, semuanya akan menyatakan kesembuhan yang sempurna tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, kami juga bersyukur bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami berbagai keberhasilan dan pertambahan usia, baik usia perkawinan, usia kelahiran dalam satu pekan ini. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri berbagai keberhasilan dan pertambahan usia bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, dan kami dipanggil untuk meneruskan karya baik Tuhan itu kepada setiap orang dimanapun kami berada. Bapa yang maha baik, kami juga bersyukur ketika di hari Minggu ini kami mensyukuri pertambahan usia kelahiran persekutuan Teruna GPIB. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat. 38 tahun di dalamnya Tuhan berkarya, memampukan kami teruna yang senantiasa menjadi alat-alat misi Allah, menjadikan kami sebagai taruna yang misioner, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami memulai itu dengan selalu menjadikan Yesus sebagai idola utama, sebagai idola hidup kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan dalam perilaku kami sungguh-sungguh menampakkan apa yang Yesus teladankan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik untuk karya baik-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi para korban bencana alam, baik bencana banjir, baik bencana gempa, baik mereka yang berada di wilayah yang saat ini gunung-gunung Merapi sudah mulai erupsi kembali. Tuhan, biarlah Tuhan jaga mereka. Tuhan kuatkan iman mereka untuk meyakini bahwa Tuhan tetap ada untuk memelihara, menjaga, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Ajar kami untuk memiliki kepedulian dalam membangun hubungan baik dengan sesama dan lingkungan kami. Terima kasih Allah yang baik untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi. Terima kasih untuk para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik. Terima kasih untuk pengurus dan pelayan dan anak teruna yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih untuk tim multimedia, sound system. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah masyarakat di mana kami berada. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia melayani Engkau lewat setiap karunia talenta yang Kau anugerahkan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan.
Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam Nats Alkitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin tak lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Kau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu keempat sesudah Epifani 31 Januari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan jemaat. Sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat, kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB. Ibadah hari Minggu 31 Januari 2021 menggunakan tata ibadah dalam rangka HUT ke-38 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 07.00 WIB, dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB. Ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Bidang pelayanan dan kesaksian. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia,
antara lain bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka pada kesempatan ini Majelis Jemaat mengajak seluruh jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan dengan memberikan bantuan lewat kotak khusus yang tersedia di gedung gereja Silo pada setiap hari Minggu. Terima kasih untuk partisipasi warga jemaat. Tuhan memberkati. Bidang pengembangan ekonomi gereja menginformasikan kepada warga jemaat persembahan hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, amplop panitia Natal, dan amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara: 1. Diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. 2. Persembahan melalui QR Code, barcode tertera pada layar dan warta jemaat. 3. Transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. 1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan Saudara Ronald Tiwa dengan Saudari Christine Bahyu, Jemaat Pelayanan Sektor 7. Pada hari Minggu, 7 Februari 2021 pukul 14.00 WIB di Gedung Gereja GPIB Silo. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Februari 2021 pukul 17.00 WIB. 2. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pada pukul 10 sampai 14.00 WIB dan 15.00 sampai 17.00 WIB atau melalui Korsek dan Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini oleh Ibu Pendeta Vandalia Tampu Bolon. Para presbiter, diaken dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikianlah warta hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikkan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya.
Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan.
acara Persekutuan Teruna GPIB ke-38. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Marilah berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.